Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Sobat Krucil sekalian? Kita ketemu lagi di webinar series Krucils ID 2019. Dan kita sekarang sudah masuk ke webinar ke-10, yaitu webinar pamungkasnya Krucils. Jadi di tema ini kita akan, setelah di webinar 9 yang sebelumnya kita sudah bahas tentang tema What's Wrong with My Family gitu, atau di situ kita ngebahas tentang bagaimana keluarga yang gagal, terus dampaknya dan ciri-cirinya dan kiat-kiat untuk menghindari terjadinya keluarga yang gagal di masa depan. Sekarang kita masuk ke pembahasan, bisa jadi pembahasan konklusi gitu dari keseluruhan webinar kita yang sudah dimulai dari tema pertama sampai ke tema 9 kemarin, yaitu dengan tema Heaven at Home. Kita semua menginginkan adanya surga di rumah, sehingga ada rumah yang bernuansa surga, sehingga nuansa itu bisa membuat keluarga dan setiap anggota keluarganya merasa aman, nyaman, damai, tentram. Mungkin bahasa yang lebih sering didengarnya itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Nah, karena kita juga sudah sudah bersama Bu Eli Risman, psikolog yang akan menjelaskan ke kita semua dengan pengalaman beliau yang luar biasa tentang bagaimana dari mulai beliau membangun keluarga dan membantu keluarga-keluarga lain untuk bisa keluar dari masalah, dan mungkin juga sudah banyak keluarga-keluarga yang terbantu melalui ibu dan menjadi keluarga yang baik dan keluarga bernuansa surga, atau konsepnya baiti janati, ya rumahku surgaku. Mungkin sebelumnya kita sapa dulu Bu Eli Risman. Selamat datang, terima kasih Ibu sudah berkenan mengisi kembali di webinar kita yang terakhir ini, yang ke-10 ini. Jadi untuk mungkin langsung kita masuk ke pembahasan aja. Yang pertama, saya pengen tahu nih, menurut versi Ibu, menurut pengertian Ibu, apa yang dimaksud dengan konsep rumahku surgaku gitu. Ya, menjawab tema Heaven at Home juga, rumah di surga gitu, Bu. Enggak, dipersilakan. Makasih Adlan. Sahabat Krucils, saya juga gembira sekali mempunyai kesempatan ini ya, untuk berbagi sedikit dari yang Allah anugerahkan kepada saya, pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun Anda berada. Oke, keluarga surga adalah sebuah gambaran ya, untuk membuat seseorang bisa membayangkan surga kecil di dunia itu kayak apa dari semua konsep surga yang kita pernah dengar dan yakini, insya Allah akan suatu waktu kita tempati. Jadi surga yang digambarkan itu adalah yang nyaman ya, yang indah, yang buah-buahannya dalam jangkauan, yang tempat tidurnya spraynya sutra dan berlapis-lapis, mengalir sungai-sungai, mau sungai susu, mau sungai air, ya, mau sungai bir, tapi tidak memabukkan, seperti itu. Dan baju-baju yang indah, pasangan-pasangan yang gak tua-tua, ganteng sama cantiknya luar biasa, kayak mutiara yang bersinar. Pokoknya gitu kan ya surga. Dan mau apa? Belum bilang, baru kepikiran doang, langsung ada. Intinya apa? Senang, nyaman, ya, dan bahagia. Nah ya, semua orang tersenyum, semua orang ngobrol yang tenang dan ngobrolin apa aja gitu ya. Nah, itulah yang sebetulnya konsep itu disederhanakan untuk dunia. Jadi kalau mau ditanya rumah surga itu kayak bagaimana, rumah yang kayak sekarang kan kita berdoa, ya Allah ya, masukkanlah saya ke dalam surgamu. Sekarang surga dunia itu yang kita, kalau kita berada di luar, kita pengen masuk. Oh, itu sih. Saya juga pengen masuk surga. Jadi karena saya masih di luar surga, saya pengen masuk surga. Iya. Sama kan kita ya? Iya. Oke. Jadi rumah itu adalah rumah yang orang itu pengen masuk. Orang itu pengen pulang. Kita pengen pulang di akhirat kita nanti, enggak ke neraka, tapi ke surga. Sekarang kita, rumah itu kita pengen pulang ke situ, pengen masuk ke dalamnya, pengen menikmati bukan dinginnya AC, tapi dinginnya suasana hati. Ya. Jadi yang perlu dicari itu apalah, bukan barang yang ada di rumah itu, tapi kenyamanan, nyaman berada di situ. Nah, bagaimana nyaman kalau orang soalnya teriak-teriak?
Bagaimana nyaman kalau marah, nyalahin gitu ya, nggak ada yang benar dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya, begini salah begitu salah, ya kerja mati-matian nggak dihargai, yang kurang kelihatan, Ya, betul. ya, yang kurang kelihatannya lebih gede gitu. Jadi apa semua yang tadi usaha yang baik-baik runtuh semuanya, gitu. Jadi bikin kita kayak gimana? Nggak berharga, ya, nggak berarti, nggak nyaman, kecil, terpenjarakan, pokoknya semua negatif. Sehingga rumah itu panas, tidak dirindukan, nggak pengen masuk, kagak pengen pulang. Iya. Kalau bisa selama mungkin di luar. luar. Lo tinggal pulang, Tidur. iya, kok tahu sih? Bangun, berangkat lagi. Iya. Biasanya kayak gitu. Oh, iya. Rata-rata anak muda zaman sekarang kayak gitu. Gitu. Berarti kan kesimpulan sendiri. Jadi Iya. bagaimana keluarga yang tempat pulang yang indah itu tadi dan yang dirindukan gitu ya. Lama pengen pulang, misalnya anak ibu nih hari libur kan, dia di Jogja. Dia bilang gini, "Ma, hari Kamis ini sampai Minggu libur." Nah, bukan dia tanya saya boleh pulang apa enggak. Oke. Kakak pulang enggak? Oh. Kenapa? Dia mau diperlakukan cuman anak satu-satunya. Ya. Itu yang juga orang lupa. Keluarga yang surgawi itu adalah di mana orang, masing-masing orang ditreat, diperlakukan seolah-olah dia penumpang di rumah itu, penghuni rumah itu cuma dia doang. Iya. Spesial gitu. Special. Iya. You are special, you're the only one. You're the only one like you. Tuh. Itu mesti dinyanyiin. You are special gitu. Each of the member of the family is special. Ya, nah, jadi gitu. Jadi pulang itu dirindukan dari kegersangan tinggal di kos-kosan, apa di luar kota, ya. Orang rindu, ada kehangatan, semua itu, dan ada satu lagi yang penting, makanan enak masakan mama. Yang nggak ada dimanapun yang dijual. bener. Ada tapi kagak mirip. Iya bener, rasanya yang beda. itu masaknya buat jualan, yang ini masaknya dengan kasih sayang. Mantap. Ya, itu. Nah, jadi semua itulah ya, kecil-kecil, pertil-pertil nggak berarti buat orang lain, tapi bermakna buat anak itu. Ya, jadi bagaimana gitu? Ya itu ya keluarga yang masing-masing orang, terutama ayah dan ibunya, mengenal siapa dirinya. Ya, dia kenal dirinya, dia tahu bahwa dia bisa berkeluarga adalah sebuah rahmat Allah. Ya, itu yang suka kurang disyukuri sama orang berkeluarga. Oke. Yang kedua, dia bersyukur dia punya istri atau dia punya suami. Banyak banget, misalnya Adlan udah kawin, ya. Misalnya, kan tadi udah bilang misalnya Adlan udah kawin dan Adlan punya anak, ya. Banyak banget Adlan di luar sana orang-orang yang seumur kamu belum dapat jodoh. Banyak juga orang yang misalnya nanti seumur kamu 30-an, 34 misalnya nanti gitu. 10 tahun lagi. Ya kurang 5 lebih. tahun ya. Banyak orang di luar sana gitu loh, seperti kamu belum kawin, tidak punya istri dan tidak punya anak. Oke. Jadi sebetulnya jodoh gitu dan anak adalah anugerah yang harus disyukuri. ya, berarti lo spesial. Iya benar. Berarti lo laki-laki pilihan, Ya. istrimu perempuan pilihan. Oke. Itu dulu gitu. Jadi semuanya itu harus didasarkan pada rasa syukur. Suka tidak memperlakukan anak nih ya, lompat sih gitu. Tapi gini, punya anak gitu, lama ditunggu 3 tahun 5 tahun, begitu 3 bulan ditinggal kerja. Iya benar. Ya, padahal lahirnya susah. Iya. Abis lahir dia sakit. Cobalah gitu ya, untuk nggak pergi, nggak dipanggil balik sama yang punya, Nggak disuruh pulang ya. nggak disuruh pulang gitu. Jadi itu kurang disyukuri pada umumnya gitu, kurang rasa syukur dulu di depan. Pertama sekali tadi kurang menyadari bahwa kita adalah lelaki dan perempuan pilihan Allah. Ya, banyak banget orang udah kawin nggak bisa punya anak karena spermanya nggak bisa membuahi, sel telurnya tidak bisa dibuahi. Berarti laki-laki yang bisa membuahi sperma, sel telur, dan perempuan yang subur sel telurnya bisa dibuahi, dia adalah anugerah, dia adalah lelaki dan perempuan pilihan. Itu yang harus merasuki jiwa kita dulu. Gue lelaki dan perempuan pilihan, diizinkan, dimudahkan Allah untuk mendapat jodoh.
diizinkan, dimudahkan Allah untuk punya keturunan. Iya. Lihat dong orang-orang di luar sana. Kita tuh suka nggak memperbandingkan. Yang kita lihat tuh persoalan kita aja. Iya, benar. Kayaknya kita yang paling malang, kita yang paling susah, kita yang kayaknya diuji terus gitu. Apaan sih lo? Gitu. Kayaknya bumi muterin ke kita doang gitu. Iya, ya. gitu ya. Iya, Jadi benar. tadi yang bersyukur ya. Kemudian yang bertakwa. Nah, jadi dia memang semuanya itu pegang tali Allah, kata Allah disebutnya. Kita ke sana gitu, transcend. Kalau ada apa-apa tuh kita kembali ke situ. Iya. Berarti keluarga itu dibentuk berdasarkan yang terlalu kecil, terlalu detail kalau diuraikan sekarang ini. Kita kan mau mendapatkan globalnya Iya, ya. Jadi aturan-aturan Allah di dalam menjalankan keluarga itu bagaimana? Satu, keluarga itu harus punya tujuan, Visi, and then misi. misi. Gak usah ibu uraikan kan, tapi lo mesti Hmm. rumusin lo tuh maunya apa, Betul. gitu, ya kan? Mau berjalan bersama, mau berapa lama seumur hidup atau kemana, arahnya kemana, yang mau dicapai apa, gitu. Endingnya Banyak kayak sekali gimana, endingnya gitu. kayak gimana, gitu. Kok bisa kita sampai tua, Iya. gitu, misalnya, ya. Ini nggak dirumuskan, oke? Kawin-kawin aja, terus lo kerja, gua kerja, umpamanya. Gitu. Sedia kerja, dua-duanya begitu terus, udah rutin aja, rutin mekanistik. Makanya nggak ada arah, dan di situ yang mengurangi kenikmatan. Oke. Tuh, orang suka nggak ngerti bahwa kalau dia tidak berpegang kepada rahmat Allah, berkah dan rahmat itu ditarik. Lo nggak mau kan? Gimana gue ngasih, kata Allah. Iya, benar-benar. Orang lo kagak butuh, Nggak minta lo juga. kagak minta juga. Iya, benar. Iya, kan masa gue anugerahkan aja sih malu, memang sih Allah maha Logika, Rahmannya logika sederhananya ya, gitu logika ya. tetap dianugerahkan, Iya, betul. tapi mungkin nggak sebesar porsinya seandainya atau dilebihkan gitu loh, karena ketakwaan kita itu tadi. Jadi nggak ada perumusan. 2, 3, nggak ada perencanaan sama sekali abis berapa lama kawin mau punya anak. 1, kedua mau punya anak berapa. Iya, benar. Jadi dia otomatis aja gitu. Mau punya anak kapan? Dia mau punya anak kapan gitu, sebaiknya gitu loh. Sekarang soalnya kenapa ibu harus ngomong begini, karena kalian itu banyak sekali sekarang, sebab hidupnya tadi tuh dengan banyakkan emosi seperti Iya. yang kita bahas di webinar sebelumnya. 9 itu kan, jadi kita mental health issue kan ya. Iya. Oke, jadi kita itu nggak membuat rumusan gitu loh, sepakat bersama ini keluarga mau kemana, pencapaiannya bagaimana, tahapannya bagaimana. Walaupun nanti tidak semuanya lah terlaksana, adalah godaan sana sini, ya belok kiri belok kanan sedikit, tidak capai tunda gitu loh. Iya, Tapi betul. at least lo punya goals dan Oke. punya sebelum goals itu tuh ada step-stepnya untuk mencapai goals itu. Oke, nah. Atas dasar itu juga lah terjadi berbagai macam masalah karena nggak jelas tujuannya. Misalnya, oke, jadi kenapa orang harus take a break dulu gitu merencanakan kelahiran? Karena gua kagak kenal. Belum terlalu Lo kenal. iya kenal secara di luar, tapi Iya. belum tidur bersama, belum hidup bersama, gue nggak tahu lo ngoroknya bagaimana, lo ileran apa enggak gitu kan ya, lo taruh anduk di mana, gue nggak ngerti. Iya. Ya kan, bagaimana tuh latar belakang kita ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Itu perlu adjustment luar biasa, terutama adjustment psikologis. Iya, benar-benar. Ya, oke. Nemuin mutual understanding. Ya, mutual understanding, good point. Nah, jadi setelah itu gitu loh, kita masing-masing kita tadi waktu di webinar sebelumnya, kita punya backpack dari masa Iya, lalu kita. betul. Nah, lo tumpahin dong, ya. Pilih mana yang mau dipakai, mana yang enggak. Nah, mana yang kita bisa cocokin, mana yang enggak. Ya. Setelah at least udahlah punya common ground ya, yang punya pondasinya begitu, baru kita menentukan kita hamil. Jadi kita nggak punya masalah emosional. Kenapa? Karena waktu hamil itu perubahan hormonal luar biasa. Sebetulnya pada ayah juga, Iya. gitu, ya. Pada ayah juga, cuma tidak sebanyak pada ibu. Waktu kita di dalam perut ibu kita tekan usus ke belakang, ya, jantung disekin ke atas, paru-paru didesek ke samping, ginjal semua organ tubuh itu didesekin karena tumbuh kita di dalam perut ibu itu tuh paling cepat pertumbuhan di dunia. Nggak ada lagi, bayanginlah dari setetes air ketemu setetes air kan gitu, yang diperoleh dari sari-sari tanah, kata Allah. Kan sari-sari tanah itu kan semua tubuh kita ini kan sari-sari tanah, ya nggak, kita makan nasi, kita minum air, semua itu maksudnya sari-sari tanah, biar gampang ya. Nah, terus ketemu 3 hari di tuba falopi, turun ke rahim, nempel, cari di dinding rahim, nempel di salah satu suka-sukanya.
Maka kalau beranak cepat kita nggak tahu, misalnya jaraknya cepat itu nggak tahu. Tadinya nempelnya di sini, berikutnya Allah tempelin dekat. Ya jadi gampang, lukanya belum sembuh dong. Gitu. Iya benar-benar. Kenapa itu semua pakai doa dan sebagainya itu? Karena berbagai macam persoalan orang hamil ini Bu, gini kayak rahim lah. Ya. Nah, karena si ini tuh berkembang tuk dari jadilah segumpal daging. Daging kami kasih tulang-tulangnya, terus kamu balik dengan kulit, kami perlengkapi alat-alat di dalamnya, saraf-sarafnya itu. Masya Allah, itu kalau kita pikir ya, kita lihat tuh filmnya luar biasa. Jadi perubahan emosi luar biasa. Kalau tadi backpack belum kelar, Iya benar. Makin numpuk. sudah, apa yang terjadi? Mental problem ke ibu yang tidak dikenal. Nanti pas melahirkan sedih, ada stres tuh. Kenapa perempuan hamil tuh dihilangkan, dikurangi dari stres, dipelihara baik-baik. Kok ada berita meninggal disampaikan baik-baik, ya. Ada masalah apa tuh baik-baik. Perlu ditangani dengan baik seperti menangani barang pecah belah gitu loh. Jangan ya gitu. Fragile gitu. Nah, yang fragile sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya dia punya beban tekanan jiwa gitu lah, beban emosi pas melahirkan, baby blues. Oh, itu sebabnya. Iya, baby blues. Baby blues, lakinya nggak kenal apalagi keluarganya. Sedih nggak menentu, ibu pernah baby blues. I'm so happy. Ya, semuanya berjalan lancar, afeksi luar biasa. Ya, bapak, ibunya ibu waktu ibu hamil, tau nggak? Dia pergi tuh ke tetangga, 5 rumah ke kiri, 5 rumah ke kanan. Dia bilang, Pin, Eli hamil, lo masak apa-apa jangan sampai bawa sampai ke rumah, anterin ya barang sedikit. Bilang, oh iya, Eli hamil gitu. Jadi ibunya ibu tuh menggather komunitas kecil kami itu ya, bilang bahwa anaknya hamil, kalau masak yang wangi-wangi anterin sedikit ya. Kasian ntar cucu saya ngiler. Iya bener. Gitu. Begitulah supporting. Apa yang bikin ibu sedih? Coba, sampai tetangga digedor-gedorin. Masak apa hari ini bagi Elis dik? Biar lapang kubur ibunya ibu. Ya, nah, jadi gitu. Artinya perhatian segitu. Tapi ada beban berat yang ibu kemudian sadari belakangan, bisnis. Nah, ibu punya perusahaan riset yang ibu bilang, nanti kalau saya melahirkan saya stop dulu ya, saya mau menyusui. Tetapi perusahaan sendiri suka-suka gue. Iya benar. Jadi ibu tuh sedih. Kenapa sih bapak duduk aja bengong, dia nggak ngerti apanya yang kurang, apa yang salah. That's baby blues, no one knows. Hanya si ibu itu yang tahu. Bayanginlah kalau dia memendam rasa. Tahu kan sekarang kenapa ibu tuh lihat baiknya dan dia bunuh 3 bulan. Iya. Terus abis kalau dia nggak selesai baby blues itu, nanti menyusui semua itu tuh hormonal luar biasa. Akhirnya ASI nggak keluar. Gitu ASI nggak keluar. Ya, dan semua dan lain-lain ya kan. Nah, dia belum menyusui sampai 14 bulan atau 16 bulan, karena nggak ada perencanaan hamil lagi. Bener, banyak sih kejadian gitu. Ini ya. Jadi ini yang tadi baby blues sebetulnya belum selesai bersama dengan postpartum syndrome. Apa tuh? Gangguan emosi setelah kelahiran. Iya, postpartum. Sambungannya. Sudah? Sekarang lahir si adik, mulai lagi perubahan hormonal yang dia parah. Dia ngulang lagi kayak gitu prosesnya. Ngulang lagi kayak begitu. Lahirlah anak ini umur 25 bulan si kakak. Anaknya lahir kan tadi kan 16 bulan kan. Ada 4 bulan ke 20. Betul. 25 9 bulan lahir. 25 bulan. 25 bulan abang atau kakaknya, si adiknya udah datang. Iya kan? Apa yang terjadi? Ini jadi korban. Sekali. Begitu ya. Sana dulu mama mau netain. Hale, tolong diambil itu. Iya benar. Kenapa? Nggak ada perencanaan. Tidak mengerti bahwa banyak sekali mental issue di dalam keluarga itu. Anda bisa menanyakan kembali kepada ibu bapak Anda, dulu Anda lahirnya jarak usia Anda berapa, apa yang terjadi, kehidupan ekonomi kayak bagaimana, ya, kehidupan isu psikologis di keluarga apa, secara religius juga apa. Ya, bayangkanlah orang-orang yang masuk ke dalam perkawinan ini tidak tawakal. Ya, nggak ada pegangan. Tidak ada pegangan, can you imagine? Yes. Nah, sudah. Sebelum anak itu lahir atau begitu dia lahir, yang kedua nih tadi ya. Jadi pertama tadi kesepakatan segala macam beres urusan suami istri, mengerti tentang gangguan-gangguan selama hamil dan kelahiran. Yang kedua gitu loh. Dari riset ibu, kira-kira 5 tahun yang lalu, ini pasangan muda tidak merumuskan tujuan pengasuhan. Tujuan pengasuhan. Tadi yang pertama tujuan pernikahan. Tujuan pengasuhan harus dirumuskan. Itu umumnya enggak. Jadi sekarang tujuan pengasuhan itu jadi bahan satu topik seminar.
Karena Atau mungkin istilahnya baru juga kali Bu, banyak yang bahas ini. Mungkin banyak mungkin sobat kritis juga baru dengar istilahnya. bisa jadi, sedangkan yang udah kawin udah punya cucu aja baru dengar juga. Iya, bisa jadi. Bisa jadi, karena tidak ada mereka dalam khazanah itu. Iya, Nah, betul. baik Ibu Lanjut, ceritakan lanjut. sedikit Ya, ya. siap, siap. Nah, misalnya gini. Jadi Bapak bilang kita itu deh ngomongin ini deh sebentar gitu. Ibu hamil masih zigot kali Kak Wina, ya. Zigot. Zigot. Kecil banget itu ya. Ya iya, tadi segitu dia bilang. Ini kita mau punya anak, ya dia bilang. Jadi saya mau sampaikan kepada kamu, tolong kamu lakukan ya, gitu. Bapak ngomongnya baik-baik. Jadi katanya, karena saya udah terima di keluarga ibu, maaf ya, nggak bisa diterima orang sebagai pegawai negeri ngelamar keluarga Bani Ilyas. Nggak boleh PNS. Oke. Tiba-tiba bapak, pokoknya pendek cerita, dapet itu setelah anaknya lahir. Ya setelah hamil pokoknya gitu lah. Jadi dia bilang, yang kamu belikan susu anak, makan anak, dan uang sekolahnya adalah gaji pokokku. Gaji pokok udah jelas bersih. Yang tambahan itu nggak tahu nanti sumbernya halal apa enggak. Contohnya, maafkan ya, ini kan sikap pribadi yang lain jangan tersinggung. Tapi kan ini nak bekal buat kamu kan nak, kita nggak bicarain orang lain ya, kita bicarain kita. Jadi misalnya ada rapat di puncak, tapi yang menyelenggarakannya bukan bidangnya bapak. Bapak tidak terlibat sama sekali. Lalu ada sisa dari uang itu dibagi-bagi karena bapak dalam grupnya itu dibagi. Kata bapak, loh, saya kan nggak aktif, saya kan nggak terlibat. Ya pak, jangan sok bersih boleh nggak pak? Sama bapak uang ini karena bukan haknya dia taruh di bawah baju, dia nggak kasih ke ibu. Sampai situ jelas. Karena takut ibu pakai buat beli susu. You got to be sure, ya, yang kamu kasih makan dan susu anakmu itu sumber rezeki halal, kan kerja di situ, tapi nggak toyib. Betul. Jadi yang masuk ke kita ini apa dari segi fisiknya? Itu rumusan tujuan pengasuhan, ya, untuk meringkasnya aja satu. Jadi tujuan kita ngasuh anak apa? Ya, harusnya jadi hamba Allah yang takwa, yang tauhidnya bagus, yang akhlaknya mulia, yang ibadahnya benar. Jadi bukan ranking, bukan hanya reputasi akademis, bukan hanya pinter. Sampai situ jelas ya. Jadi bukan pinter merupakan goals pertama dari tujuan pengasuhan. Yang kedua adalah dia jadi hamba Allah dulu ya, hamba Allah dari dia jadi sebagai anak, sebagai suami, sebagai pokoknya sebagai hamba Allah yang tiga tadi itu, ya, tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, ibadahnya baik, akhlaknya mulia. Yang kedua adalah menjadikan anak kita itu calon suami sama calon istri, jadi bukan lagi akademis. Oke. Yang ketiga adalah menjadikan anak kita itu menjadi ayah dan ibu, bukan akademis dulu. Yang keempat baru akademis. Jadi udahlah ibu salah sekarang, kamu menilai ibumu keliru, ayahmu keliru. Ya dulu nggak punya tujuan pengasuhan, nenekmu. Kamu nanti juga nggak disiapkan kan buat itu. Ya jangan salah kamu. Kamu merumuskan sendiri sama pasanganmu. Goalsnya apa? Sambil kita merumuskan, kita lihat gue udah jadi ayah yang baik apa belum, gue udah menjadi istri yang baik apa belum, istri yang udah sesuai dengan harapan Allah bagaimana, ketentuan Allah bagaimana, harapan laki gue bagaimana, ini harapan bini gue bagaimana. Tuh, bersama itu. Jadi kita itu yang keempat ini gitu loh. Pendidikan itu yang sekarang dijadiin ter pada itu yang ke-9 lalu, webinar ke-9. Itu buat kita jadi yang keempat. Jadi prioritas akhir. Iya, bukan akhir dari 3 lagi. Iya, prioritas. Ada 7. Tidak prioritas pertama lah Iya, ya. tidak merupakan prioritas pertama. Sudah. 4 nih ya. Inilah yang menjadikan orang nanti untuk jadi pekerja, untuk dia punya penghasilan, dia mau jadi sesuai dengan bakatnya masing-masing, aktualisasi dirinya. This is, ya. Jadi ini tadi yang nggak sengaja lah, nggak pakai kurikulum, tapi kita harus melatih aspek-aspek apa yang membuat dia nanti kan menjadi istri soalnya. Kan 4. Yang kelima, ini perempuan 4 ini cukup. Kenapa? Karena seharusnya dia dibimbing sama lakinya.
Oke. Maka mengasuh anak laki-laki lebih berat. Sekarang anak laki-laki has been neglected. Boro-boro jadi imam, jadi kepala keluarga aja belum tentu jadi laki-laki aja belum tentu laki-laki. Iya, Iya benar kan? sih, tapi Yang itu perempuan fakta. juga begitu, boro-boro jadi istri, jadi ibu. Lah jadi perempuan aja juga belum tentu. Akhirnya jadi laki-laki feminim, Bu. Iya, itu dia maksudnya. Ya, feminin laki-laki. Ya, Oke. kebanyakan Begitulah. progesteron. Kenapa tadi? Karena basicnya kurang, semayannya kurang kokoh. Oke. Yang diperlukan itu kita adalah mempunyai semayan yang kokoh dulu, di mana di atas itu akan tumbuh pohon-pohon ini tadi. Nah, sudah ya 4 ini. Ya. Yang kelima adalah gini. Jadi kalau misalnya istri itu 4 aja ini udah cukup nih. Cukup. Nah, yang kelima dia harus jadi pendidik. Pendidik siapa? Pendidik istrinya, pendidik anaknya. Oke. Ya, pendidik itu mulai dari murabbi, yaitu bagaimana dia mendidikkan ya ketakwaan. Tadi karena targetnya kan ini yang satu takwanya. Bagaimana tuh dia gitu. Jadi harus jadi pendidik yang murabbi, ya dia pendidik anaknya, dia coach juga gitu loh buat anaknya, Ya. semua di sini buat keluarganya. Ini yang kelima ini luas ya, artinya gini. Jangan-jangan naudzubillah min dzalik. Misalnya kamu berdua kan ya, abangmu misalnya minaudzubillah min dzalik ya, semua akan meninggal duluan. Punya ponakan. Ponakan itu kamu laki-laki, ponakan itu kamu yang didik. Nah, saudaramu lagi siapa gitu ya? Iya. Kan pertama kita takwa kepada Allah, wabil walidaini ihsana wa dzil qurba, ya, kaum kerabat kita dulu, kalau kerabat dzil qurba, wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Tuh, baru orang-orang yang dalam perjalanan yang perlu kita tolong, orang-orang yang jauh. Jadi zawil qurba ini tadi yaitu, boleh nggak kamu begini? Kanan. Tangan kananmu begini. Gini. Ini Ini kanan. kiri. Oh, kanan. Ya, gini. Gini. Ya. Maaf ya, biar ingat ya, yang di dalam ketek kananmu. Di dalam ketek kanan kita kan deket nih sama tubuh kita. Nah, di ketek kanan kita ini adalah orang-orang dari keluarga ayah dan ibumu. Oke. Anak tantemu, anak saudaramu, nih di ketek kananmu. Oke. Sekarang gerakin ketek kiri. Iya. Ini ketek kiri adalah keluarga-keluarga orang-orang di dalam dari keluarga mertuamu. Iya. Itu yang zawil kurba. Kerabat dekat. Ya, kerabat dekat. Ya, kalau lebih kasih anak yatim. Oke. Tapi jangan petantang petenteng di koran, di mana-mana lo punya anak yatim, lo zawil kurba lo, ada yang nggak bisa bayar sekolah, ada yang utangnya belum bayar, Nggak bisa makan malah. nggak bisa makan, susah hidupnya. Kita mikirin masyarakat luas, berarti dididiknya nggak benar. Nah, kenapa? Karena pasti nggak punya tujuan pengasuhan. Oke ya, 5 ya. 5. Yang keenam, terutama anak laki-laki harus jadi pengayom. Jadi pemain. Yang ngayomin siapa? Ngayomin pertama, bukan keluarganya. Nih, Diri sendiri. enak aja lo. Istri. No, ibu bapak. Oh, ibu bapak. Oh iya. Apalagi anak laki-laki. Iya, iya. Anak laki-laki itu banknya emaknya. Semua ATM-mu itu aksesibel terhadap ibumu. Ibumu tuh tahu pinnya, karena hartamu harta ibumu. Maka kita yang perempuan diajarin bahwa harta suamimu, harta mertuamu. Jangan begini. Dia cari surga dari ibunya. Semakin suami ini berbakti pada ibunya, terbuka-buka pintu rezeki. Dari mana? Nih, dari doa di tengah malam dan doa setiap hari. Banyak benar orang-orang tidak mengajarkan itu kepada anak laki-lakinya, sehingga anak laki-lakinya nggak tahu bagaimana cara berbakti dan mengabdi. Ada juga musuhan. Sama siapa? Mantu. Mantunya pegang begini. Iya. Nggak punya hak dia. Artinya punya hak sebagai istri, of course. You share, you talk, ya apalah ya. Tapi sebetulnya gitu, rekening rezekinya anak laki-laki, rezeki ibu. 1, 2. Pengayom itu semua anak laki-laki seharusnya disiapkan untuk menjadi imam sholat jenazah orang tuanya. Itu yang Tiba-tiba sekarang ibu lo meninggal, lo udah siap lo? 1, 2. Lo berani nggak bilang sama orang yang berusaha berdiri di depan imam masjid itu siapa? Maaf ya Pak, saya Adlan bin Pulan. Ini ayah kandung saya, izinkan saya mensolat jenazahkan ayah saya. Itu. Kalau nggak orang udah berdiri itu di depan. Kalau masjidnya ngerti dia bilang, saya minta ahli waris. Nah, siapa yang akan mengimamkan jenazah ini? Dia tanya. Kadang-kadang ada ustadz-ustadz yang pengen begitu, dia udah tampil sendiri aja ke depan. Iya, Astagfirullahaladzim, adik saya udah berdiri, imam besar berdiri di depan adik saya. Imam besar, nggak usah deh, ya. Itu kami sedih sekali, sampai sekarang. Kalau bisa ibu salat, kamu disolatkan lagi.
adik saya nangis, walaupun nggak ngerti lah kita ya, udah pokoknya begitu. Ibu bercerita sedikit boleh? Boleh. Kadang-kadang ceritanya ini lebih diingat daripada Betul. teorinya. Jadi ibu bersahabat ibu, nggak usah ibu sebut namanya, pejuang pengasuhan juga. Orang kepercayaan ibu lah setelah ibu. Setelah ibu tuh ada 10 orang, di bawahnya ada 30 orang lagi, begitulah ya sistem kaderisasinya. Terus di bawahnya itu lagi ada konselor remaja seperti Benri Hilman ya, Benri Jaisurahman ya. Tiba-tiba ibu dengar kabar suaminya sakit, masuk rumah sakit, seminggu apa 8 hari, meninggal. Ibu aja belum sempat besuk, kan kita ya begitulah hidup ini ya, Jakarta begini, pokoknya ibu nggak sempet lah besuk dari Bekasi ke sana, kamu diusahain, tapi belum, masuk kepikir nanti nggak kepikiran akan pokoknya secepat itu. iya pokoknya gitu, nggak sampai seminggu udah. Anaknya paling besar umurnya 14 nak, laki-laki paling besar, yang di atasnya perempuan udah 17 atau berapa gitu. Jadi sebelum bapak ini masuk rumah sakit, dia bawalah anaknya ini yang 14 ini, katakanlah Zaid namanya, ke masjid. Masjid itu hari itu imamnya bersuara bagus. Nah, jadi dia bilang, Zaid, ayah suka sekali, bapak suka sekali Ustadz ini kalau membaca Quran. Nanti nak, kalau udah besar jadi imamnya sayang. Ya gitu, udah. Seminggu kemudian kan meninggal, atau 2 minggu kemudian meninggal. Ini anak udah balik, nah, 14 tahun. Tahu apa yang dia lakukan? Ketika jenazah disiapkan untuk mandi, dia bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid bin Abdullah misalnya gitu lah. Saya anak laki-laki sulung ayah saya. Saya mohon diizinkan memimpin pemandian ayah saya. 14 tahun. Habis itu di kuburan dia berdiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak ibu yang saya mohon. Itu yang namanya Pak Risman. Nggak berhenti. Udah selesai tuh semua dipeluk. 14 tahun. Enak, kalian umur berapa? Yang laki-laki anak ibu, siap nggak saya memandikan jenazah ayah ibumu? Kamu siap nggak nak menjadi imam sholat jenazah? Itu dulu. Kenapa ini semua babak belur? Karena tadi ibu bapaknya nih, anak-anak ibunya kamu itu ya ter. Di sininya itu akademis melulu di kepalanya. Jadi nggak salah anaknya kayak begini. Canda. Kayak gitu juga. Kayak gitu. Oke, sudah ya? Udah berapa? 5 6 tadi. 6 ya. Pengayom. Jadi pengayom itu targetnya adalah yang diingat aja Dina ya, berbakti, rezeki anak laki-laki, rezeki ibunya, ya. Kemudian dia harus sedapat mungkin menyelenggarakan, memelihara ketika sakit. Karena kok kami nak nih ya, misalnya ibu sakit, ibu minta izin sama bapak, bang mau nengok mama ya, kapan? Terus besok aja, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa. Tapi lo mau pergi kapan aja suka hati, lo nggak perlu pamit sama gua bahkan. Iya benar. Ya, mau how much you wanna share with your mother is not my business, that's your business. Itu anak perempuan nggak dikasih tahu, anak laki-laki apalagi. Karena nggak jelas tujuan pengasuhan. Hidup tuh berjalan rutin, mekanistik saja. Ya, nah ini tadi untuk supaya rumah itu dirindukan, semuanya nyaman, nggak ada konflik. Ini kan kalau nggak kan ya, jadi si ibu, si istri konflik sama mertuanya, si nenek datang anak tidak bahagia, gitu, tau nggak? Jadi semuanya ual-ulan, karena tadi nggak jelas itunya. Sampai situ jelas ya. Tadi kan kita memikirkan kita rindu untuk pulang. Iya ada nenek di rumah. Nah, dan nenek itu sumber kebahagiaan. Semua mau traktir nenek. Ibu tuh dulu pulang, bahwa dulu zaman dulu apel susah Adlan, anggur susah,